Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat semua, nak? Sehat, Ya. Bu. Sehat semuanya, Bu. Alhamdulillah, ini terlihat dari wajah kalian masih sehat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai, silahkan Jainadi pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kita sudah berdoa. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu satu persatu ya. Oke, di Fitri, Titin. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Untuk hari ini ya, Ibu akan membahas materi alkena dan alkuna. Nah, sebelumnya dalam kehidupan ya, atau selama kita hidup itu kita tidak akan pernah berpisah dengan namanya kimia ya, atau kita sebut dengan senyawa kimia. Nah, tanpa kita sadari ternyata kimia itu adalah teman kita. Ya, kimia itu adalah teman kita. Ya, jadi kimia itu dalam kehidupan kita sangat bermanfaat dan bisa dikatakan itu adalah teman kita. Ya, nah baik, di sini ada sedikit kata motivasi ya untuk kita semua. Ya, janganlah mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah, tapi berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Suara Ibu jelas, anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Oke, alhamdulillah. Jelas. Oke, sekarang, nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai senyawa alkana, ya, dari tata namanya, ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Ya. Nah, sekarang, ya. Nah, minggu lalu sudah kita bahas mengenai senyawa alkana. Nah, hari ini sebelum kita mulai, coba kita ingat kembali, ya. Kita ingat kembali. Ya, Bu. Kira-kira nama senyawanya apa? Dari struktur 2,3,4 trimetil heptana, Bu. sini ya, cepat sekali. Ya, sudah menjawab dengan benar dan tentunya percaya diri. Terima kasih, Nak Evi. Ya, Bu. Yang lain bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Jawabannya sama ya? Iya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, untuk hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, yang pertama itu adalah peserta didik secara mandiri dapat menentukan nama senyawa alkena dan alkuna dengan tepat. Kemudian peserta didik secara mandiri dapat menentukan struktur senyawa alkena dan alkuna dengan tepat dan bisa mengkomunikasikan atau bekerja sama cara membuat model struktur senyawa alkena dari bahan sekitar dengan benar, tentu dengan melalui diskusi bersama guru via WhatsApp, kemudian ada pengamatan video, kemudian membaca materi, dan menyelesaikan LKPD. Nah, baik, untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, ya, untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran kita, ya, sama seperti minggu lalu, ya, nanti kalian akan Ibu berikan LKPD, ya, sudah melalui GC, nanti kalian akan diskusikan secara berkelompok dan kelompoknya masih sama, ya, jadi ada 2 kelompok nantinya yang akan berdiskusi. Nah, kemudian dalam pengerjaan LKPD, Ibu minta silahkan kalian berkolaborasi dengan baik, kemudian komunikasikan penyelesaian dengan menggunakan lisan dan tutur kata yang baik, dan hasil penyelesaian nantinya itu benar-benar adalah hasil dari kesepakatan kalian bersama, ya. Jadi tidak ada yang memonopoli kegiatan diskusi.
Kemudian nanti langkah kedua itu kalian akan melakukan presentasi, ya, melakukan presentasi. Nanti akan diwakili salah satu dari teman kalian untuk melakukan presentasi. Dan ingat, ya, selama presentasi ibu akan melakukan penilaian kelompok. Dan yang terakhir itu di akhir nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang ibu sudah berikan di Google Form. Sampai di sini paham nggak ya? Bisa diikuti? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah ini masih kurang semangat nih, lemas ya. Tetap semangat ya nak ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Semangat, Bu. Ya, ya selalu Ya, Bu, semangat, semangat. meskipun pelajaran kimia ini dapatnya di siang hari ya. Selalu semangat nak ya. Semangat, Bu. Iya, Bu. Oke, nah kita uji dulu nih semangat kalian. Ya. Nah, di sini Ibu berikan yel-yel ya. Nanti Ibu bilang semangat belajar kimia. Kalian sebut aku siap, sudah siap, selalu siap, ye. Bisa? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, Bisa, yang Bu. semangat lah. Ayo yang semangat. Ayo ya. Aku Ya. siap. Siap. Aku Sudah siap. Selalu Sudah siap. siap. Selalu Ye. Oke, tepuk Sudah tangan siap, untuk kita dan semua selalu ya. siap. Semangat nak ya, meskipun di siang hari kita harus belajar kimia. Oke, terima kasih semangatnya nak. Oke, kita lanjut ke inti ya. Silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Gambar pada slide yang sudah Ibu tampilkan, kira-kira apa pertanyaan yang bisa kalian rumuskan dengan melihat gambar struktur di bawah ini yang ada pada slide. Sudah kelihatan? Udah, Bu. Oke. Bisa ada yang kemukakan pendapatnya, ada kemukakan pertanyaan, kira-kira apa rumusan yang bisa kalian dapatkan dengan melihat gambar di slide? Saya, Bu. Silakan Saya, Nak Bu. Dina. Silakan Nak Dina. Ya. Dari gambar yang mengapa ikatan antar atom C itu bisa ada yang tunggal Oke, ataupun rangkap tiga. Ya, kenapa ada ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, dan ikatan rangkap tiga? Oke, pertanyaan yang bagus, Dina. Baik. Nah, pertanyaan ini yang sudah kalian rumuskan tadi, silahkan kalian catat dalam pikiran kalian, ya. Nanti akan kita jawab, ya. Nanti akan terjawab Baik, Bu. dengan mengerjakan LKPD nanti. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan tadi, Ibu sedikit menampilkan materi ya sebagai pengantar untuk kalian bisa mengerjakan LKPD nantinya. Oke, di sini yang pertama Ibu bahas mengenai alkena. Ya. Ibu perkecilkan sedikit ya. Ya. Nah, alkena adalah hidrokarbon alifatik jenuh dengan satu ikatan rangkap dua. Senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap dua disebut dengan alkadiena, dan yang mempunyai tiga ikatan rangkap dua disebut dengan alkatriena, dan seterusnya. Nah, kemudian di tabel bisa kalian lihat ya, ada rumus struktur, ada rumus molekul, dan nama senyawa alkena. Nah ya, di sini merupakan rumus struktur dari tiga suku terendah pada alkena. Kita masuk ke rumus umum alkena. Sama halnya dengan alkana, ya, sama halnya dengan alkana. Kira-kira ada yang masih ingat dengan rumus umum alkana? CN H2N plus 2 ya, Bu. Iya, benar Evi ya. Evi masih ingat ya, kalau rumus umum alkana itu CnH2n plus 2. Nah, untuk alkena, rumus umumnya adalah CnH2n. Untuk tata nama alkena, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Ya, sama seperti halnya alkana. Apa kira-kira yang harus kita cari dulu untuk mencari nama senyawa alkana? Kira-kira apa yang kita butuhkan? Apa yang kita cari? Kita harus menghitung Apa jumlah dicari? atom karbonnya, Bu. Iya, kita harus menghitung jumlah atom karbonnya. Nah, jumlah atom karbonnya ini nanti akan bertindak sebagai apa? Sebagai rantai induk, Bu.
Iya, benar, akan bertindak sebagai rantai induk. Nah, itu untuk alkana, sama halnya dengan alkena, tapi yang perlu kita perhatikan bahwa dalam rantai induk itu harus mengandung ikatan rangkap. Ya, oke, kemudian yang kedua, penomorannya itu dimulai dari salah satu ujung rantai induk. Sedemikian rupa, sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Ingat ya, ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Lanjut, posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon berikatan rangkap yang paling kiri atau nomor terkecil. Nah, ya di luar dari rantai terpanjang atau rantai induk, itu kita sebut dengan cabang. Ya, untuk cabang sendiri itu sama dengan alkana. Nah, contohnya apa, Berli? Gugusnya? Metil, etil, propil, Iya. butil, pentil. Iya, benar ya. Terima kasih ya, Berli sudah menjawab dengan percaya diri dan tentunya benar. Oke, ke contoh. Nah, ini adalah contoh struktur alkena. Kalian bisa lihat bahwa penamaannya itu hampir sama dengan penamaan alkana, hanya saja pada rantai alkena kita harus menyebutkan nomornya, menyebutkan nomor posisi ikatan rangkap itu berada. Contoh di sini, rantai lurusnya itu ada lurus, ya, bertindak sebagai rantai induk, kemudian cabangnya itu adalah cabang metil. Nah, untuk penomorannya kita mulai dari kanan. Kenapa harus dimulai dari kanan, Dina? Agar posisi ikatan rangkapnya mendapat nomor paling kecil sesuai dengan Iya. aturannya tadi, Bu. Iya, benar. Terima kasih Dina sudah menyimak penjelasan Ibu tadi. Jadi, penomorannya itu dilakukan atau diberikan dari kanan, ya, karena agar ikatan rangkapnya itu mendapat nomor terkecil. Nah, jika dilihat di sini ada 6 atom karbon sebagai rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang diberikan dengan nama apa? Heksana, Bu. heksena. Iya, benar ya. Jadi nama rantai terpanjangnya adalah heksena. Kemudian ada alkilnya. Alkilnya berupa gugus metil. Nah, jika dihitung bahwa gugus metilnya itu berada di nomor 5, ya. Kemudian 2 itu adalah nomor posisi cabang heksena. Oke, sampai di sini paham contoh untuk alkena? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke, alhamdulillah. Ibu bisa lanjut ke alkuna ya. Oke, kita lanjut ke alkuna. Nah, alkuna itu sendiri sama, yaitu hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan karbon rangkap 3. Jadi kalau alkena tadi rangkap 2, alkuna adalah rangkap 3. Nah, senyawa yang mempunyai ikatan karbon rangkap 3 itu disebut dengan alkadiuna. Diuna, berarti ada 2 ikatan rangkap 2. Sedangkan rangkap 3. Sedangkan senyawa yang mempunyai 1 ikatan karbon rangkap 2 dan 1 ikatan karbon rangkap 3 disebut dengan alkena. Oke, di sini ada tabel ya, bisa dilihat ada rumus struktur dari etuna, propuna, dan 1 butuna. Dengan rumus molekul dan di alkana ada rumus umum CnH2n plus 2, di alkena ada rumus CnH2n, kalau di alkuna ada rumus CnH2n kurang 2. Bisa diingat perbedaannya? Bisa, Bu. Iya, alhamdulillah bisa ya. Nah, untuk tata nama alkuna sendiri sama halnya seperti tata nama alkena. Ya, kita harus mencari dulu rantai terpanjang, di mana rantai terpanjang itu harus memiliki ikatan rangkap 3. Nah, untuk tata nama alkuna bercabang, yaitu ada pemilihan rantai induk, penomoran, kemudian cara penulisan, sama seperti alkena. Nah, untuk rantai terpanjang pada alkena dan alkuna itu sama seperti alkana. Yang membedakan hanya akhirannya saja. Kalau di alkana ada ana, di alkena ada ena, di alkuna ada una. Nah, coba sebutkan dulu. Siti Suri, untuk tata nama alkuna, coba disebutkan. Ya, Bu. Ya, silakan. Propuna, putuna, Ya. putuna, pentuna, heksuna,
utuna, oktuna, nonuna, dekuna, Bu ya. Iya, benar ya, Gitu ya. benar Siti Suri ya. Meskipun lambat tapi masih bisa mengingat dengan baik. Iya, terima kasih Siti Suri. Oke, baik. Itulah sedikit penjelasan Ibu mengenai materi alkena dan alkuna. Jadi selanjutnya ya untuk menjawab pertanyaan tadi yang sudah kita rumuskan, yang sudah dirumuskan oleh Dina, ya, Ibu akan memberikan kalian LKPD, ya Ibu akan berikan LKPD yang sudah Ibu share di GC, sudah bisa lihat semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah dilihat ya Sudah. LKPD-nya ya? Oke, alhamdulillah. Sudah dibaca materi ajarnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, berarti pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan tadi Ibu harap bisa dijawab nantinya setelah kalian mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Nah, silahkan ya, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Di LKPD itu ada 2 kegiatan yang akan kalian kerjakan. Ya, jadi Ibu minta selama mengerjakan dalam kelompok, silahkan berkolaborasi dengan baik dan gunakan lisan atau tutur kata yang baik ya dalam menyampaikan hasil pemikiran. Sekarang silahkan kalian buka LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu beri waktu 2 menit ya. 2 menit cukup anak-anak? Cukup. Alhamdulillah cukup ya, anak Ibu anak hebat semua ya. Di siang hari ini masih hebat ya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Nanti Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk presentasi. Oke, sudah siap ya? 2 menit cukup ya nak? Cukup, Bu. Oke, mungkin. Nah silahkan kelompok 1 atau 2 nih yang mau tampil duluan untuk menyampaikan hasilnya. Saya, Bu, mau presentasi, Bu. Oh, alhamdulillah, Berli dengan sigap. Oke, silakan Berli. Kegiatan 1, menentukan nama dan struktur senyawa alkena. Nah, pertanyaan yang pertama, tentukanlah nama dari senyawa alkena berikut. Namanya 4-etil, 2,6 dimetil, 3 oktena. Kemudian pertanyaan yang kedua, buatlah struktur dari senyawa alkena berikut. 3 isopropil, 1 pentena. Nah, ini Bu, saya sudah tuliskan strukturnya Iya. di LKPD Iya. untuk 3 isopropil, 1 pena. Kelihatan ya, Iya. Bu? Kelihatan ya. Yang lain bagaimana, bisa dilihat? Kan apakah Ya. penamaan berikut benar menurut IUPAD? Jika benar, tuliskan sini-nya. 3 etil, 1 metil, 2 pentena. Nah, ini penamaannya salah, Bu. Jadi benar namanya itu 4 etil, 3 heksena. Nah, ini sebenarnya Bu, sudah saya tulis di LKPD. Nah, Iya. buatlah struktur dari senyawa alkuna berikut. Nah, 4,5 dimetil 2 heksuna. Nah, ini sudah saya buat, Bu, strukturnya. Iya. Nah, kan untuk pertanyaan nomor 3 etil 1 heksuna. Nah, penamaannya itu benar, Bu, 3 etil 1 heksuna. Nah, strukturnya juga sudah saya tuliskan di LKPD. Nah, ini Bu, struktur untuk 3 etil 1 heksuna. Nah, sekian presentasi dari saya kelompok 1, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2, ada tanggapan nih? Atau jawabannya sama? Sama, Bu. Sama, Oke, Bu. iya, sama ya. Berarti kalian sudah paham dengan baik ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kira-kira ada masih nyangkut nih. Apa yang harus ditanyakan? Atau tidak ada? Bisa semua ya?
Bisa, Bu. Oke, ya untuk hasil LKPD-nya tadi ya Ibu minta silakan kalian kirim di WA atau kirim di GC untuk Ibu lakukan penilaian. Oke, terima kasih Nak Berli ya yang sudah berani tampil ya sudah berani mengemukakan pendapatnya ya. Oke, kemudian kita sampai pada penutup ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan ya, atau di antara kalian ada yang ingin memberikan kesimpulan sebelum Ibu? Ya, Jainadi kira-kira ya, tadi yang Ibu sudah jelaskan apa yang bisa disimpulkan, mulai dari apa itu alkena, apa itu alkuna, misalkan. Bisa Jainadi? Alkena itu Bu dia hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2. Kalau alkana dia hidrokarbon yang mempunyai rangkap 3. Oke, alkana atau alkuna Jainadi? Alkuna Bu, alkuna. Iya ya, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Oke, Jainadi sudah menjawabnya. Oke, lanjut, ada yang mau tambahkan? Ibu simpulkan secara keseluruhan dulu bahwa tata nama alkuna dan alkena dan alkuna itu sama halnya seperti mencari rantai panjang pada alkana, hanya saja harus mengandung ikatan rangkap baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Kemudian untuk gugus ya, gugus itu yang berada di luar rantai lurus ya. Kalian harus sebutkan juga dalam tata namanya, kemudian ikatan rangkapnya juga kalian harus sebutkan dalam tata namanya. Nah, untuk terima kasih Nak untuk kesimpulan kita hari ini. Nah, baik sebelum kita akhiri mungkin ada masukan dan saran untuk pelajaran Ibu hari ini. Nanti kalau bisa lebih awal Bu jam kimianya. Iya, nah maunya Ibu juga awal ya, tapi sudah diberikan jadwal seperti itu ya. Nanti Ibu sampaikan. Oke, terima kasih ya untuk hari ini karena sudah mau menemani dan mendengarkan penjelasan Ibu ya. Nah, sebelum Ibu akhiri nanti kalian akan mengerjakan soal ya. Ibu sudah kirim di Google Form ya, nanti kode GC-nya tokennya nanti Ibu kirimkan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya, jangan lupa belajar di rumah ya. Untuk materi minggu depan silahkan kalian pelajari tentang isomer alkena, alkuna, dan alkana. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu minggu depan. Tetap semangat. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, Selamat pelajaran. komen Ibu Siti Suri, silakan. Ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan dah mantap dah ya, karena udah pengalaman dan udah lama ngajar ke guru ya Bu ya. Nah, cuman di sini saya mau ngomentari waktu ketika absen Bu. Kalau dulu mungkin zaman dulu mungkin kalau absennya mungkin dipanggil satu-satu siswanya ya Bu ya. Iya Jadi Bu. kalau sekarang kan cuma ditanya aja siapa yang tidak hadir, berarti kita kan sudah kenal sama siswa. Kalau dipanggil satu-satu mungkin kita belum kenal. Mungkin kalau di awal semester untuk kelas 10 mungkin bisalah kita panggil ya Bu ya, tapi kalau udah kelas 12, kelas 11 ini ya kelasnya mungkin enggak mesti dipanggil karena kita udah kenal gitu ya. Itu aja. Iya, Bu. Kemudian slide Ibu itu tidak diklik fullnya Bu, jadi nampak penuh. Nah gitu aja. Iya. Ya, lanjut berikutnya Ibu Dwi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, untuk saya suka sekali dengan cara penyampaian Ibu Hajira ini, sangat menarik, enak didengar gitu. Enggak gerasak gerusuk kayak saya. Tenang orangnya kayaknya ya Bu ya.
Nggak tenang saya, Bu. Coba tenang saja. Kemudian di tahap pembuka ini sudah sangat baik, sudah ada tahap motivasinya, karena tadi saya ada lihat slide kata-kata motivasinya itu sangat baik. Kemudian untuk tampilan, saya mau ngomentari tampilan yang tujuan saja Bu, mungkin lebih disingkatkan saja untuk tulisannya, tidak perlu dimasukkan semua, karena capek juga anak-anak kalau harus baca semuanya, nanti kita aja yang menjelaskannya gitu ya Bu ya. Baik, Bu. Kemudian neurosennya juga Bu sangat bagus Bu, mengajak anak-anak sudah sangat komunikatif lah neurosennya. Kemudian dalam penyampaian materi juga Ibu sudah sangat bagus, cuma nanti Ibu perlu mengurangi dominasi Ibu saja ya. Itu baik, saja Bu. yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa Bu Dini. Terima Terima kasih kasih banyak. Bu Dwi. Berikutnya silakan Bu Fitri. Ya, Bu Hajira, Iya, Bu, saya, mungkin Bu. diawali dengan kendala berbagai hal Iya, Bu. yang membuat konsentrasi hilang, tapi Benar, Bu. secara umum penyampaian Ibu ini saya senang dari awal karena penggunaan gaya bahasa Ibu ini membuat peserta didik yang tadinya kurang aktif menjadi aktif sehingga tergugah. Karena bahasa yang Ibu lontarkan ini bahasa pancingan-pancingan sehingga anak merespon. Nah, sehingga pembelajaran yang saya lihat tadi yang Ibu sampaikan menjadi lebih hidup. Ada interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan pendidiknya. Jadi komunikasi yang terjadi, komunikasi dua arah. Cukup saya amati tadi pada Alkena, itu ketika masuk ke rumus umum, Ibu langsung menjelaskan definisinya. Tidak Ibu turunkan lagi misalnya C1H2-nya Alkena, C1H2-nya metena, etena gitu. Tapi pas yang di alkunanya, Ibu mengajak, saya pikir oh Ibu mungkin ada kelupaan di situ. Tetapi ketika di alkunanya saya lihat Ibu melontarkan ke siswa sehingga siswa seakan-akan sudah siap dengan bahan ajarnya sehingga dia bisa menjelaskan kalau ini bentuknya etuna, propona, butuna gitu. Jadi itu pancingan yang cukup menarik lah menurut saya. Kemudian karena tidak pegang RPP, jadi tapi saya yakin sih RPP-nya kan sudah dikoreksi oleh yang memang memiliki keahlian di bidangnya. Mungkin tidak terlalu banyak perlu revisi, mungkin sudah sangat baik sekali, sudah jelas juga item-item TPEK-nya, STIM-nya, PPK-nya ataupun 4C-nya. Jadi ini tadi model pembelajarannya apa Bu ya? PBL, Bu. Oh, PBL. Baik ya Bu ya, apresiasi dari saya. Terima kasih banyak Bu Evi. Tuhan, sudah bagus Bu Hajira ya. Suara Bu Hajira ini sebenarnya bagus ya untuk ngajar gitu kan. Jadi anak-anak bisa tertarik, semangat. Yang betul ya Bu Evi ya. Neuroscience-nya banyak dan karakternya ya. Jadi religiusnya gitu ya. Jadi nampak sekali gitu ya. Kebetulan karbon atau hidrokarbon itu salah satu materi yang sulit ya Bapak Ibu. Kadang kita tanya ke siswa itu diam saja siswa itu ya. Akhirnya guru itu kan ngomong saja, yang penting selesai karena materinya banyak. Konsep yang kedua di Alkuna memang agak beda dengan di Alkena tadi ya. Karena memang mungkin belum panas sekali Bu Hajira ya. Jadi kayaknya Bu belum panas Bu. Ya, jadi walaupun teman yang dihadapi tetap ada rasa grogi ya. Tapi kalau saya lihat memang guru sudah berusaha untuk menjelaskan. Memang kalau kita amati mengajar secara daring ini tidaklah senyaman dengan kita tampil depan kelas kan. Kalau di daring ini Ya, gerak tubuh kita terbatas kan. Rasanya enak, sementara kita suka jalan-jalan, main tunjuk sini, tunjuk situ gitu kan. Kalau ini kan kita terbatas juga main tunjuk-tunjuknya ya. Nah jadi memang itu sangat mempengaruhi kinerja kita ketika kita melaksanakan pembelajaran daring, terutama diskusi kelompok ya. Kita mau mancing-mancing, tapi sudah mulai ada bunyinya tadi ya, sudah ada gitu ya. Walaupun tidak secara keseluruhan. Untuk membimbing itu memang tadi tidak muncul ya kalimat
Iya, Bu. Nggak muncul ya. Iya, Silakan kalian diskusi 15 menit. Ibu akan berkeliling memimpin kalian. Kalau ada yang sulit, nah itu belum muncul gitu ya. Karena suara Bu Hajra lembut sekali gitu ya. Sudah jelas ya. Sudah PPT-nya juga, walaupun yang dominasi guru masih banyak ya. Tapi karena memang materinya sangat sulit sekali bagi kita untuk mendapat balikan-balikan yang sesuai dengan kita inginkan gitu dari siswa ya. Tapi sudah bagus. Baik, tepuk tangan untuk Bu Hazra. Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Masukannya, Bu. Ya,